Hey guys, we are the cast Dynamic Podcast. Pada ngapain sih? Sibuk banget. Bisa lah kak, masa semester akhir nggak tahu aja. Oh, skripsi. Ya sebenarnya sih itu gampang, Tas. Kamu jalanin aja dulu. Emang judul skripsi kamu apa? Susah nggak? Di skripsi aku sih ini sih segment and interim financial reporting. Udah sampai mana, Han? Sampai bab 2, aku mau bab 3 kan. Nah, tapi aku tuh mau bimbingan, tapi dosennya tuh jadwalnya padat, jadi akunya juga nggak bisa ketemu, jadi kayak susah. Ini udah kamu buat nggak pengungkapan laporan segmen dan interim? Oh apa tuh kak? Coba ntar aku sekalian masukin. Itu kan pengungkapan laporan keuangan segmen dan interim itu. Jadi perusahaan itu bisa tahu nih, atau investor atau pemegang saham bisa tahu nih gimana sih laporan keuangan perusahaan itu. Jadi investor itu bisa dengan leluasa, dengan ini bisa ngambil keputusan gitu. Oh, abis itu ada lagi kak? Kalau yang informasi buat yang harus diungkapkan dalam pelaporan segmen udah ada. Oh ya belum nih kak, takut ada pertanyaan tuh di Ya sidang. sih, itu juga penting ya kalau mau di materi yang kamu bilang tadi apa segmen ya, segmen Iya, dan segmen. interim financial reporting. Yang kakak tahu nih informasinya itu pendapatan segmen. Dia itu bisa dari pelanggan eksternal atau dari antar segmen. Terus hasil segmen, misalnya itu dia laba atau rugi. Terus total aset dan kewajiban aset. Terus bisa juga pengeluaran untuk penambahan aset tetap dan aset tidak berwujud. Entar itu rekonsiliasi total dari pendapatan segmen. Oh makasih kak, informasi bagus tuh. Iya, bisa tuh masukin aja. Siapa tahu Iya kan nih ya. Mumpung si dosennya agak sibuk kan, jadi agak banyak lah eksternal lain. Nggak apa-apa. Itu udah memang salah satu resiko kalau kita ini sih, bukan resiko juga tantangan. Oh, tantangan Untuk ya kak. mahasiswa Iya. akhir lah ya. Iya. Jadi semangat lah menjalaninya gitu. Kira-kira nih aku mau nambahin dikit yang soal rekonsiliasinya itu. Di situ kamu kan cuma beberapa doang nih. Aku mau tambahin beberapa itu yang aku tahu nih, ada akun item-item dalam rekonsiliasi itu ada beberapa akun. Biasanya itu ada akun pendapatan, terus laba rugi dan aset gitu loh. Jadi cobalah kamu tambahin gitu ya. Iya oke kak. Terus ini kamu udah buat nggak yang peraturan yang menurut apa itu? Peraturan pernyataan standar akuntansi keuangannya? Ada kak, dia ini menurut PSA ketiga kalau laporan keuangan interimnya. Jadi kayak laporan keuangan interim tuh kayak periode yang disajiin tuh dalam 1 tahun kurang gitu dia. Terus ya dia kegunaannya tuh buat ini apa tuh informasi tentang kinerja perusahaan, posisi keuangan dan arus kas perusahaan itu. Iya, jadi kayak ada komponen 3 gitu yang harus yang menurut PSA K3 tuh harus dimasukin kalau laporan keuangan interim. Kayak ya, jadi ada laporan laba rugi itu kayak tapi harus jelas. Jadi kayak ada pendapatan, beban dan laba bersih, terus ada laporan posisi keuangan, terus ada laporan arus kas, terus ada catatan atas laporan keuangan. Tapi catatan atas laporan keuangan ini aku juga harus tahu kayak angka-angka yang disajiin dalam laporan keuangan interim ini, kayak karena ada informasi yang relevan yang harus aku tahu. Jadi ini catatan atas laporan keuangan ini benar harus tahu gitu. Han, ini laporan interim sama perbedaan sama laporan segmenmu salah deh. Kayak Sela coba jelasin Sel. Kalau dari aku sendiri sih, kalau laporan interim itu kan laporan yang dari kurang dari 1 tahun. Terus beberapa komponennya itu ada laporan posisi keuangan itu mungkin kamu bisa tambahin. Terus antar laporan keuangan itu laporan yang diidentifikasi secara terpisah gitu. Jadi secara ininya dibedain gitu loh. Ngerti nggak sih? Gitu. Oh, oke kak.
Han, kalau yang pertimbangan untuk menjumlahkan jumlah segmen, menentukan jumlah segmen yang untuk dilaporkan? Coba deh Kak, bentar-bentar aku lihat dulu ya. Iya, biasanya itu di bab ini sih. Bab 3. 2 nggak sih? Oh, ya? 2 Kak, bener. Aduh, wah. Iya, ini aku baru lihat juga. Itu agak kurang juga tau Kak. Coba apa sih Kak? Nih, seharusnya Bentar, nih tambahin ada karakteristik. Wah. Kan kita tuh misalnya ke jumlah segmen tuh kan, kita menentukan jumlah segmennya. Otomatis kita kan harus tahu tuh apa produk atau jasanya. Nah, jadi kita tuh harus tahu kayak misalnya karakteristiknya, sifatnya, jenisnya, kategorinya, metode distribusinya juga tuh sama regulasi atau lingkungan ekonominya. Gitu. Tambahin biar lebih lengkap. Oke. Sebentar ya Kak. Itu standar akuntansi udah ada belum? Kamu masukin. Harus ini loh. Kamu harus memastikan dulu gimana sih standar akuntansinya, aturannya seperti IFRS atau US GAAP. Oh, aku baru masukin GAAP doang Kak. IFRS yang mana tuh? Coba deh. Yang itu Bedanya loh. juga aku nggak terlalu ini sih ya. Coba deh, Sel, pasti ada tuh yang IFRS. JAP itu nggak sih, Generally Accepted Accounting Principle, Iya ya kan? benar. Aku juga pernah dengar itu dia, tapi kalau dalam bahasa Indonesianya PABU kan? Iya. Prinsip akuntansi berlaku umum. Tapi Iya. aku baru hitnya doang, JP-nya doang, IFRS-nya ini loh Kak. Datanya biasanya di jurnal banyak sih Han, buat nambah-nambahin. Cari-cari aja jurnal-jurnal ini. Iya. Terus ada yang aku bingung juga nih yang 10%. Coba baca deh Kak 10% ini. Di situ kan ada contoh apa pengujian 10% pendapatan ya. itu Aku maksudnya sebenarnya gimana sih sih, Kak? masih bingung ya. Tapi kalau dari aku sendiri sih, kalau untuk menghitungnya itu biasanya kalau kami itu belajar kayak pendapatan itu 10% nih misalkan. Terus kita menggabungkan beberapa segmen itu sehingga kayak lebih kecil gitu loh, gabungan mungkin dan pendapat konsolidasinya gitu. Itu sih yang aku tahu. Terus nanti kalau misalkan kamu mau nambah-nambahin perhitungannya sih, ya udah nanti aku bantu boleh deh gitu. Oh, oke Kak, oke. Han, sebenarnya kamu udah tahu nggak sih sebenarnya kenapa kita tuh harus perlu adanya pengungkapan segmen sama interim? Nggak tahu ya? Tahu Aku belum? nggak tahu sih Kak. Coba Han, Bentar. coba Pan. Ya aku dikit-dikit bentar nih. Belum ada ya? Oh iya. Oh Ya. iya ada tapi dikit doang. Bisa jelasin Kak? Oh, yang Jelas, iya. Kalau pengungkapan yang diperlukan untuk segmen yang dilaporkan dan seluruh segmen yang tersisa itu dalam laporan keuangan biasanya mencangkup ini loh, informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan seperti bisa investor, pemegang saham, supaya mereka memahami kinerja keuangan per segmennya itu, atau segmen yang tersisa dapat mencangkup ini loh, informasi keuangan seperti pendapatan, laba operasional, aset, dan risiko yang terkait gitu. Jadi pengungkapannya itu seperti itu. Oh iya Kak, ini aku jelasin dulu tambahin. Han, kamu udah buat ya itu perusahaan memperkirakan pajak efektif tahunan untuk tujuan pelaporan interim. Oh udah nih Kak, coba lihat deh nih Kak. Apa coba? Iya jadi kayak ini loh udah aku masukin sih beberapa yang kayak pertama tuh kayak langkah-langkah yang harus diperkirakan tarif pajak efektif tahunan tuh analis data historis dari perusahaan gitu. Jadi perusahaannya itu harus kayak nganalisis data historis mereka biar tahu tren terkait dari tarif pajak efektif tahunannya. Terus kayak gimana perusahaan tuh mau atau membuat pola tren efektif tahunnya tuh kayak beda-beda gitu loh Kak dari tahun sebelumnya. Jadi bisa jadi perbandingan gitu ya? Iya perbandingan biar kayak nggak stuck di situ aja. Terus perhitungan tarif pajak aktual. Terus juga ada penyesuaian untuk perubahan peraturan pajak. Nah juga ada proyeksi kinerja tahunan. Jadi kayak ini nih Kak, proyeksi kinerja tahunan itu kayak perusahaan tuh ini mempertimbangin proyeksi kinerja keuangan untuk sisa tahun fiskal tersebut. Jadi kayak ini loh termasuk proyeksi pendapatan, biaya, dan laba bersih yang perusahaan mau di masa depan gitu.
Jadi kayak proyeksi ini tuh bakal bantu dalam menentukan apakah faktor-faktor dapat mempengaruhi tarif pajak efektif tahunan berikutnya. Sebenarnya bisa lagi loh Han, satu lagi. Misalnya kita konsultasi sama ahli pajak. Jadi misalnya kalau perusahaan itu kan ada tuh biasanya konsultan pajaknya. Oh iya. Yang perusahaan gede. Jadi itu udah memang ada konsultan pajaknya supaya dia tuh pajaknya tuh efektif untuk dari per tahunnya. Oh iya benar Kak. Ahli pajak ya Kak? Oke, aku masukin dulu. Oke, salah satu lagi ini sih, aku masukin tadi penyesuaian untuk peristiwa tidak terduga. Kayak kan ada peristiwa tidak terduga kan yang ngaruhin perusahaan tiba-tiba gitu loh Kak. Ya kan kadang yang tidak terduga gitu. Iya. Terus kayak contohnya tuh kayak restrukturisasi bisnis atau peristiwa kayak lain-lain dari faktor-faktor lainnya gitu. Jadi kayak mereka harus Misalnya kayak ini nggak sih COVID? iya, mereka harus ada Kan kita nggak tahu ya penyesuaian. tiba-tiba terjadi COVID gitu ya. Iya. Bencana alam gitu. Iya, bisa iya, kayak banjir ya. Iya. Jadi harus Ya, ada cara kamu penyesuaian. menanggulangi itu kayak mana bisa Kak? Ya, jadi oh jadi tuh perusahaan tuh ini Kak apa tuh ngelakuin penyesuaian untuk kayak untuk mencerminkan dampak yang bakal terjadi di masa depan gitu. Kayak penyesuaian aja perusahaan ada estimasi gitu loh buat sekarang, buat kayak hal-hal yang terjadi ke depannya. Ya gitu sih. Ada lagi nggak Han? Ada lagi nggak kesulitan ngomong apa yang ini? Kita kami bisa bantu. Ya udah semua ya. Untuk hasilnya gimana? Oh ini Kak, lihat deh Kak. Aku tuh kemarin udah lihat di ini juga, baru cek apa namanya? Cek ini loh Kak, apa sih namanya yang biasa kalau kita ini cek SPSS. Bukan. bukan, cek ini. Oh, plagiarisme. Plagiarisme. Udah berapa kemarin? Udah berapa persen? Ya ampun Kak, malah kemarin udah bener-bener kayak ini loh, bener-bener kayak ngeluarin isi otak gitu loh. Terus kayak kalau ada dari Ali, kalau nggak dari jurnal-jurnal aku kayak buka Terus kayak hasilnya gimana tadi itu? ini. Udah di bawah 25% nggak sih? Belum Kak, masih Nah, 39. itu harus ini apa namanya di parafrase. Ya, parafrase gini aku kayak mau parafrase. Makanya kayak lagi lihat-lihat. Oh, harus sering-sering cek sih supaya kan kita tahu tuh yang mana yang kopasnya. Nah, itu nanti kamu parafrase kalimatnya. Iya Kak, iya. Biasanya skripsi ini sebulan 2 bulan, 3 bulan bisa lah ya. 3 bulan lah Kak. Iya. 3 bulan lah. Kamu ini udah dalam berapa lama? Ini baru sebulan. Oh, Aku aja belum sempro kok. belum sembuh. Iya, belum Kapan sempro. sempronya tuh kira-kira? Iya nanti, makanya kayak mau kejar ini dulu kan. Oh. Bab 3 biar sempro karena dosen pembimbing aja sibuk. Jadi kayak nggak ada waktu gitu kami yang pas. Ya sabar-sabar aja sih. Judul kamu juga sih menarik. Apa sejujurnya apa tadi? Segment and interim financial reporting. Oh, itu iya, kami juga pernah belajar seperti itu. Di pelajaran di mata kuliah akuntansi antar perusahaan di semester 6. Dosennya siapa? Waktu sih aku waktu semester 6 dosennya Bu ini nggak sih Kak? Bu siapa sih itu namanya Kak? Yang ini loh. Yang baik-baik itu dia. Yang cantik itu Iya, ya? dia cantik, yang kayak putih, baru cantik gitu. Suka pakai rok. Iya. Cantik. Terus suka fotoin gak sih Kak? Suka foto-fotoin Oh, iya. kayak foto. Kalau kita presentasi ya, Iya. foto dulu. Siapa sih? Iya foto. Ah, Iya. ya aku lupa namanya. Ntar ingat dulu. Wait. Ini yang sama Marga sama ini teman Oh kita. iya. Siapa ya? Siapa ya? Kakak ini sama kakak ini. Oh, Ibu Melinda. Bu Melinda ya Melinda ampun Malau. Tuhan. Iya Bu Melinda Malau. Jadi dosen kita sama ya. Oh, Iya, ibunya udah lama sih, setahu aku. Iya, udah lama sih kayak mau udah ada dari. Berarti masih ibu itu ya kamu ngajar itu? Masih Kak, masih. Keren juga ya ibunya. Iya, keren banget. Baik banget lagi waktu aku semester 6. Ajarinnya baik banget. Bagus deh. Iya. Pokoknya- Tapi nanti di bab 3, 4 kamu harus hitung-hitungan banget deh. Oh iya pasti nih Kak. Ini tadi udah nih yang 10% tarif pajak itu pasti udah ada gini nih ya kan. Udah ada. Kamu semangat aja deh. Cari-cari referensi dari Iya, jurnal-jurnal referensi, ini. iya. Udah pada makan belum? Makan yuk. Ayo makan nih Kak. Kayak gak perlu juga deh. Karena skripsi harus
banyak. kenyang supaya mood kita tuh happy. Iya, habis itu kita bisa ngisi semangat kan. Iya. Apalagi udah banyak ini nih tadi. Kataku sih, yes. Udah yuk kita makan langsung atau GoFood? Makan Oh, langsung aja. GoFood Makan aja deh. langsung. Makan Aku males langsung nggak sih? banget buat jalan. Makan langsung gak sih kan cuma Orang kaya kamu. Pakai promo biasa. Apa kode promonya? iya. GoFood instan. Makan aja langsung gak sih? Udah yuk kita. Kayaknya bisa milih-milih juga biar cepet gitu juga, nggak ada lama-lama. Oh ya udah deh, ayolah aku ngikut aja mah. Oke, matiin Aku dulu nih bawa kak. duit dulu ya. Matiin dulu ya nih kak. Ya, ya, Kita ya. bentar aku beres-beres dulu, oke ayo. Capek kali aku ketawa. Oh ini kayak nggak apa kok kalau di sini. Kayaknya. Aduh, Hati-hati kak. sorry. Wait. Behind the scene. Dynamic Podcast.